Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai integrasi iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Kelompok kami terdiri dari Aurelia Putri Fatika dengan NRP 095, Belva Fitria Rahma dengan NRP 082, Bibit Eka Wahyuni dengan NRP 053, Citra Cindy Reynilda dengan NRP 041, Desi Andrianti Rukmana dengan NRP 004. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan definisi dari Islam, iman, ihsan, dan insan kamil. Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah SWT dan tidak ada agama lain yang diridhoi olehnya. Kemudian iman yaitu mengikatkan hati kita kepada kepercayaan dan tidak akan ditukarkan dengan kepercayaan lainnya. Kemudian ihsan adalah akhlak baik yang senantiasa menjadi pedoman bagi seluruh umat muslim agar mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian insan kamil. Insan kamil adalah karakter manusia sempurna yang telah melepaskan kemanusiaan yang rendah dan menaiki tangga menuju Allah Subhanahu wa taala. Hubungan iman, Islam dan ihsan sangatlah erat. Sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad SAW, Umar radhiyallahu anhu menceritakan bahwa pada suatu ketika saat ia duduk bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba datang seorang laki-laki berpakaian sangat putih, berambut hitam legam, dan tidak tampak padanya kelelahan bekas perjalanan. Dan di antara para sahabat, tidak ada yang pernah mengenalnya. Laki-laki itu kemudian duduk di hadapan Rasulullah. Kemudian, laki-laki itu pun berkata, "Hai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam." Maka Rasulullah SAW pun berkata, Islam adalah engkau bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada ilah kecuali Allah, dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah. Engkau mendirikan sholat, engkau menunaikan zakat, engkau berpuasa pada bulan Ramadan, dan berhaji ke Baitullah jika engkau mampu melaksanakannya. Laki-laki itu pun berkata, engkau benar. Umar dan orang-orang yang ada di sana pun heran karena laki-laki itu bertanya, dan ia sendiri membenarkannya. Kemudian laki-laki itu pun berkata kembali, beritahu aku tentang iman. Nabi pun menjawab, engkau beriman kepada Allah dan malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan hari akhir. Dan engkau beriman kepada qada dan qadar. Laki-laki itu pun kembali membenarkan. Laki-laki itu berkata lagi, beritahukan kepadaku tentang ihsan. Nabi SAW pun kembali berkata, beribadalah engkau kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika tidak bisa melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Laki-laki itu pun pergi. Beberapa saat kemudian, Nabi Muhammad SAW pun berkata kepada Umar, wahai Umar, tahukah engkau siapakah laki-laki yang bertanya tadi? Umar pun menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Nabi SAW berkata, dia adalah malaikat Jibril yang datang untuk mengajarkan kepadamu tentang agamamu. Hadis riwayat Muslim. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan sebuah hadis yang telah diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab menyebutkan bahwa ada 3 unsur penting dalam agama Islam, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Kemudian, para ulama mengembangkan ilmu-ilmu untuk menjelaskan ketiga unsur tersebut, yaitu tentang akidah, syariat, dan akhlak. Hubungan antara iman, Islam, dan ihsan, dan akidah, syariat, dan akhlak telah dijelaskan dalam tabel berikut ini. Selanjutnya, 6 rukun iman dalam Islam telah dijelaskan oleh Rasulullah saat malaikat Jibril bertanya, apa itu iman? Kemudian beliau menjawab, yaitu kamu beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan kamu beriman kepada qadar yang baik dan yang buruk. Selanjutnya tentang rukun Islam. 5 rukun Islam dalam agama Islam telah dijelaskan dalam sebuah hadis yang berbunyi dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhum. Ia
mengatakan bahwa aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Islam dibangun di atas 5 perkara, yaitu bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Allah, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Kemudian menunaikan sholat, menunaikan zakat, menunaikan haji ke Baitullah, dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sekian penjelasan dari saya. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan. Kita perlu membangun argumen tentang karakteristik insan kamil. Untuk itu, kita perlu mengenali struktur manusia agar dapat mencapai derajat insan kamil. Manusia memiliki 4 unsur utama, di antaranya, yang pertama ada jasad. Keberadaannya di dunia dibatasi umur. Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja menciptakan jasad untuk diuji karena Allah memberi jasad dengan hati yang berwatak seperti iblis. Kewajiban jasad ialah menjalankan syariat. Kedua, hati nurani. Hati nurani diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari cahaya dan berwatak seperti para malaikat. Kewajiban hati nurani adalah mencintai Allah dengan banyak berzikir dan menaati Rasul-Nya dengan mengikuti sunnah-Nya. Yang ketiga ada roh. Roh adalah daya dan kekuatan yang dimasukkan ke dalam jasad manusia dan ditandai dengan keluar masuknya nafas, sehingga menjadi hidup. Kewajiban roh adalah merasakan daya kuatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya, semua potensi yang dimiliki manusia hanya dipinjami oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir ada sir atau rasa. Sir adalah jati diri manusia. Bukti adanya sir adalah kita dapat merasakan berbagai macam rasa, seperti rasa pahit, asin, susah, senang, dan sebagainya. Kewajiban sir adalah mencapai makriyatullah, yakni merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dekat dengan kita. Next. Tangga nafsu manusia. Untuk mencapai derajat insan kamil, semua unsur manusia yang sudah dijelaskan sebelumnya harus dioptimalkan sehingga manusia dapat menundukkan nafsu dan syahwat hingga tercapai tangga nafsu mutmainnah. Karena pada tangga nafsu ini, manusia dapat mencapai ketenangan jiwa dan kembali pada Rabb-Nya. Quran Surat Al-Fajr ayat 27-30. Menurut Imam Ghazali, ada 7 macam nafsu yang harus dilewati sebagai proses taraki atau menaik untuk menuju insan kamil. Yang pertama, nafsu amarah, yaitu nafsu yang selalu memerintahkan dan mengajak pada kejelekan. Adapun sifat-sifatnya diantaranya bakhil, dengki, sombong, suka marah, serakah, dan lain-lain. 2. Nafsu lawamah, yaitu nafsu yang selalu menyesali dirinya setelah melakukan perbuatan maksiat atau dosa. Adapun sifat-sifatnya itu banyak diantaranya menyesal, mengikuti kesenangannya, menipu, menggunjing, ria atau pamer, zalim, lupa pada Allah, bohong, ujub, dan lain-lain. 3. Nafsu mulhimah, yaitu nafsu yang selalu mendapat ilham supaya berbuat kebaikan dan ketaatan. Adapun sifat-sifatnya seperti dermawan, qanaah, taubat, tawadu, sabar, lemah lembut, dan lain-lain. 4. Nafsu mutmainnah, yaitu nafsu yang sudah tenang, tentram, dan selamat dari sifat-sifat mazmumah atau tercela. Adapun sifat-sifat nafsu mutmainnah itu banyak sekali, di antaranya suka memberi, tawakal, ibadah dengan ikhlas, bersyukur kepada Allah, dan lain-lain. 5. Nafsu radiyah, yaitu nafsu yang sudah ridho terhadap semua ketentuan dan kehendak Allah dalam segala hal. Adapun sifat-sifatnya seperti senantiasa zikir mengingat kepada Allah. 6. Nafsu mardiyah, yaitu nafsu yang sudah mendapatkan keridhaan dari Allah, kembali kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Adapun sifat-sifat nafsu ini diantaranya baik budi pekertinya, belas kasih kepada semua makhluk, meninggalkan semua perkara selain Allah, dan mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketujuh, nafsu kamilah, yaitu nafsu yang sudah bersih dari semua sifat-sifat mazmumah atau tercela, dan sempurna sifat-sifat kebaikannya. Adapun sifat-sifat nafsu kamilah diantaranya ilmu yakin, hakul yakin, uzlah atau menyendiri dari makhluk, diam dari perkataan yang jelek, sidik atau jujur, dan lain-lain. Next. Makom yang ditempuh para sufi. Kaum sufi memberikan tips untuk dapat mencapai martabat insan kamil.
Diharuskan melakukan nyanda atau berlatih terus-menerus untuk menapaki makom demi makom. Makom-makom yang dimaksud merupakan karakter-karakter inti yang memiliki 7 unsur. Di antaranya, 1. Makom taubat, yaitu makom menyesali semua perbuatan dosanya yang tidak akan mengulangi perbuatan dosanya lagi dengan banyak melakukan istighfar. 2. Makom wara, yaitu meninggalkan hal yang syubhat, yaitu menjauhi atau meninggalkan segala hal yang belum jelas haram dan halalnya. 3. Makom zuhud, yaitu tidak ternak atau tidak ingin mengutamakan kesenangan duniawi. 4. Makom fakir, yaitu orang yang tidak membutuhkan sesuatu apapun selain Allah. 5. Makom sabar, yaitu menerima segala musibah dengan laku sopan atau rela, atau bergulat dengan kesengsaraan tanpa ada keluhan. Yang keenam, makom tawakal, yaitu usaha dengan sungguh-sungguh lahir dan batin. Hasilnya diserahkan kepada Allah. Yang ketujuh, makom ridho, yaitu ayaran menanggapi dan mengubah segala bentuk penderitaan, kesengsaraan, dan kesusahan. Next. Selanjutnya, bagaimana sih cara menjadi seorang insan kamil itu? Langkah awal untuk menjadi seorang insan kamil, kita harus mengusahakan untuk mencapai tangga nafsu keempat, yaitu nafsu mutmainnah. Ketika kita sudah mencapai tingkatan nafsu ini, Tuhan sendirilah yang akan menaikkan diri kita ke tangga nafsu yang lebih tinggi sehingga menjadi nafsu kamilah atau insan kamil. Kemudian dihubungkan dengan iman, Islam, dan ihsan, maka untuk mencapai derajat insan kamil, keimanan kita harus benar-benar kokoh atau mengimani rukun iman. Ibadah kita harus dijalankan dengan benar, ikhlas, dan bersungguh-sungguh dalam menjalankan semua rukun Islam. Serta semua ibadah dan amal yang kita lakukan harus mencapai tingkat ihsan. Untuk memperkokoh tingkat keimanan kita, maka kita tidak hanya sekedar percaya saja, tetapi harus mencapai tingkat yakin. Untuk menapaki jalan insan kamil, terlebih dahulu kita perlu mengingat kembali tentang 4 unsur manusia yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu jasad atau raga, hati, roh, dan sir atau rasa. Keempat unsur manusia tersebut harus diimplementasikan untuk menjalankan perintah Allah. Hati nurani harus dijadikan rajanya atau dengan cara selalu mengingat-ingat Tuhan. Jika sudah menjalankan keempat unsur manusia itu secara benar, memperkokoh keimanan, meningkatkan amal dan ibadah, berakhlak dan berperilaku baik, serta menghilangkan perilaku dan karakter yang buruk, kita sudah menapaki jalan untuk menjadi seorang insan kamil. Kemudian kesimpulan dari presentasi dari kelompok kami, yaitu 3 dimensi dalam Islam, yaitu iman atau akidah, Islam atau syariah, insan atau akhlak, adalah satu kesatuan yang terintegrasi secara utuh yang menjadi landasan dasar untuk menjadi seorang insan kamil. Insan kamil memiliki makna manusia sempurna yang telah mencapai titik tertingginya dengan berbagai prasyarat utama yang harus ia miliki. Untuk mencapai derajat manusia sebagai insan kamil, harus mengoptimalkan semua unsur manusia, yakni jasad, roh, hati nurani, dan sir, sehingga manusia dapat menundukkan nafsu dan syahwat, hingga mencapai tangga nafsu keempat, yaitu nafsu mutmainnah. Demikian presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf apabila terdapat kurang dan lebihnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.